Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ma ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli wal ma'rifati wal ilmi amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, saudara, ikhwan, akhwat fillah, dengan waktu yang sangat pendek ini kita akan membahas tentang kenapa perlu menata qalbu, kenapa perlu menata jiwa, kenapa perlu menata rohani. Karena hanya itu satu-satunya jalan untuk mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Apakah saya kenal Allah? Apakah kita kenal Allah? Itu nanti ujungnya adalah ada pengakuan. Tapi saya kasih bocoran dulu. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan sahabat termulia. Apa kata beliau? Al-ilmu atau al-idrak, pengetahuan itu yang hakiki adalah ketika berhadapan dengan Allah, annaka tadri, kamu sadar, annaka la tadri, tudrik, kamu sadar, annaka la tudrik, kamu mengerti bahwa dirimu ternyata tidak bisa mengerti Allah dengan kecerdasan intelektualmu saja, apalagi dengan empirikmu mencari Allah dengan mata fisik, mencari Allah dengan kemampuan filsafat, mencari Allah dengan kemampuan IT apalagi. Seandainya masih ada lagi sekolah menemukan Allah, saya akan sekolah lagi, tapi udah nggak ada. Ya, udah nggak ada lagi. Seandainya Allah di suatu tempat, saya akan berusaha mencarinya ke situ. Tapi masalahnya itu persoalan yang Allah sendiri membuatnya sangat rumit bagi sebagian orang, tapi justru sangat asik bagi orang yang lain. Makanya banyak orang mengeluhkan, Ustadz, Pak, Guru, kenapa khusyuk itu susah? Kenapa? Karena khusyuk itu dipikirkan, jadi susah. Khusyuk tidak dipikirkan, sama dengan cinta. Cinta kalau dipikirkan, susah nggak? Susah. Kok kenapa begitu? Karena khusyuk itu persoalan kalbu. Taruh ke kalbu. Kalau lapar bisa pakai kalbu nggak selesainya? Lapar doang nih Pak. Jadi kita lapar nih malam ini. Ya udah deh, ditata aja deh kalbunya. Bisa nggak? Nggak bisa. Terus langsung kenyang. Walaupun sekarang sudah ada terapi pernafasan yang bisa bikin kenyang. Kalau itu saya sudah dapat ilmunya lama itu ya. Dulu kita waktu kecil-kecil diajarkan, kalau kamu lapar, tempat jauh, misalnya kita senang hiking, maka bacalah isim ini, nama Allah ini. Nah, saya nggak kasih tahu ya, nama apa tuh. Ntar nggak mau makan lagi. Tapi bukan itu. Ketika ada persoalannya, persoalan akliyah, persoalan rasio, hadapi dengan rasio. Ketika itu persoalannya persoalan dalil nakli, dalil-dalil yang diriwayatkan dalam hadis, dalam sunnah, maka kita hadapi dengan itu. Persoalan fikih pakai fikih, persoalan akal pakai akal, kolbu pakai kolbu. Jadi kenapa susah? Ketika suatu persoalan dihadapi, diselesaikan bukan dengan jalannya. Nah, sekarang kita coba buka sedikit jalannya. Sebelumnya kita bahas Islam, iman, ihsan. Nah, di situ mulainya. Al-Islam, ilmu zahir, ilmu fikih, ilmu hukum. Maka dimulai dengan taharah bersuci. Dimulai dengan taharah bersuci. Namun tidak dibahas dalam fikih itu kaifiyatul khusyuk. Bagaimana cara khusyuk? Bagaimana kaifiyatu fi lazzati atau fi talazzuzi al-azkar ya? Bagaimana cara menikmati zikir? Enggak ada di situ. Fikih cuma mengatakan boleh, tidak boleh, haram, halal.
atau dibagi 5, wajib, turun, mustahab. Nggak ada hukum sebenarnya sunnah, nggak ada hukum. Ini perlu diluruskan ya. Ustadz, apa hukumnya? Sunnah itu nggak ada. Itu orang gagal belajar fikihnya. Dalam ilmu usul fikih dan fikih ada betul beberapa kitab mutaakhirin yang menyebut hukum itu dengan istilah sunnah, tapi bukan sunnah yang sunnah lawan bid'ah. Ya, bukan. Tapi itu jarang, itu nggak mu'tabar. Suatu kali saya punya sahabat dulu sama-sama ngaji dengan Syekh Hasan itu, dulu kita ngaji ke beliau. Ada orang di sini, orang Betawi, orang Jakarta, alimnya bukan main. Kalau boleh disebut beliau adalah al-faqih, allamah ya. Kalau nggak salah namanya dulu Ustadz siapa ya? Ramli ya, Pak Khairullah. Semoga beliau masih ingat saya nanti ya. Orang alim ngaji di Yaman. Dan waktu itu saya masih dengan masa lalu saya yang terpengaruh oleh menghukumi sesuatu dengan sunnah bidah ya. Tapi apa kata beliau? Hei Razi, mana kitab yang menyebutkan hukum itu namanya sunnah, hukum itu namanya bid'ah? Saya bingung juga ya. Ternyata kita sudah terjebak selama ini dengan versi dialog. Ustadz, ini hukumnya apa? Ustadz jawab, ini bid'ah. Bid'ah ternyata bukan hukum. Bid'ah itu suatu kriteria, belum hukum. Apalagi lawannya sunnah. Sunnah itu yang bersumber dari Nabi, bid'ah itu yang tidak bersumber dari Nabi. Nah, itu perumahan awal. Tapi sunnah juga berarti ajaran Nabi. Meskipun Nabi tidak buat, tapi Nabi membolehkannya. Misalnya itu Nabi mendiamkan, itu bagian dari sunnah. Contohnya, satu kali Nabi SAW sholat, tiba-tiba selesai sholat beliau bertanya, siapa yang menambahkan waktu i'tidal satu bacaan ini? Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Nabi enggak pernah ajarkan. Kalau yang biasa kita baca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us, boleh pakai mil'as ya, mil'us samawati wal ard sampai akhir. Akhirnya orang itu angkat tangan, ya Rasulullah saya. Udah ketakutan dia, takut dianggap ahli bid'ah kali ya. Tapi ternyata Nabi SAW memujinya dan mengatakan, aku melihat ada 12 malaikat yabtadirunaha, berlomba-lomba untuk mengangkatnya ke langit, mengangkat bacaan. Jadi ini kabar gembira bagi kita. Semua yang kita baca itu diangkat oleh malaikat. Pertanyaannya, malaikat itu makhluk fisik atau makhluk rohani? Makhluk rohani. Maka supaya tasbih kita, takbir kita, tahlil kita, bacaan Quran kita diangkat oleh makhluk rohani, harus dinaikin zikir-zikirnya menjadi zikir rohani. Walaupun dibaca dengan lidah, tapi kualitasnya kualitas rohani. Ilustrasinya seperti ini. Kita tinggalkan sunnah bid'ah karena melelahkan bicara itu ya. Saya sudah lelah ngomong itu bertahun-tahun. Kita hanya jawab kalau itu penting. Ternyata Nabi SAW jarang sekali bahas ini. Dakwah Nabi itu enggak, kalau ketemu orang terus langsung identifikasi ini wajah ahli bid'ah, enggak ada. Ya. Nabi kalau ketemu bukan itu yang beliau lakukan. Apa kata beliau? Sebaik-baik muslim, sebaik-baik amal adalah engkau mengucapkan salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal, tidak kenal, kamu sama-sama membacakan salam kepadanya. Kenal atau tidak kenal. Maka orang-orang yang mulai identifikasi berdasarkan penampilan, wah ini kelompok gua nih, ya. Ini kelompok aneh nih. Ini kayaknya beda faham nih. Apalagi mulai ada taklim-taklim yang mengajarkan jangan duduk bersama orang yang beda faham, beda kajian sama kita. Itu udah nggak pakai kolbu itu. Udah nggak pakai kolbu. Apalagi yang mengatakan ditulis di bukunya. Ditulis di bukunya, judul bukunya Aqidah Ahlus Sunnah. Ternyata isinya ajaran ahli bid'ah. Ditulis di footnote lagi. Apa kata dia? Harus melakukan hijr. Hijr itu artinya isolasi, tidak menyapa, tidak membalas salam, tidak duduk bersama orang yang ahli bid'ah. Auzubillah min dzalik.
Dan salah satu ahli bid'ah yang dia contohkan di buku-bukunya yang lain adalah hal-hal yang sangat sepele. Sepele Pak, contohnya apa? Kunut itu bid'ah atau tidak? Gak nyambung kan? Gak nyambung. Jika itu yang dikembangkan, maka misi Rasulullah SAW tidak sampai kepada orang ini. Apa kata Nabi? Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya. Siapa yang lebih baik, lebih mulia daripada orang yang mengajak kepada Allah? Kepada Allah, bukan kemudian malah menjadi perdebatan-perdebatan seperti ini. Bapak salamukan Allah. Satu kali ada teman saya baca salawat. Dia kalau baca salawat pasti kalimatnya begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Langsung nangis. Yang satu lagi kesel dia, pakai Sayyidina. Sayyidina itu bid'ah. Teman kita baru 3 kali baca salawat dan nangis, dia masih mikir, ini bid'ah ini bid'ah ini bid'ah ini. Coba lihat, 2 orang beramal, satu pakai kolbu, satu pakai pikiran. Hasilnya beda. Hasilnya beda. Yang pertama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salamku, salam rinduku kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salawatnya para sahabat. Abu Hurairah menyebut Nabi dengan sebutan Khalili. Khalili artinya kekasihku, my love. Kita nggak tahu apakah beliau memanggil istrinya Khalili, Khalilati, kita nggak tahu. Tapi yang kita dapatkan riwayatnya, beliau ketika hendak makan pun ingat Nabi. Apa kata beliau? Ma'akala Khalili. Kekasihku Muhammad SAW tidak pernah makan ini, tapi aku makan ini. Nabi sudah wafat, tapi masih hidup di kolbunya. Makanya Umar karena pakai kolbu memarahi setiap ada orang yang mengatakan Muhammad mati. Itu dia marahi. Kenapa? Itu kalimat yang tidak sopan. Dan dia mengancam membunuhnya. Apakah begitu disebut ahli bid'ah? Ada yang berani mengatakan Umar ahli bid'ah? Pasti Syiah. Pasti itu kelompok yang menyimpang. Pasti itu kelompok yang disebut Rafidhah. Orang-orang yang membenci para sahabat-sahabat kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara yang mulakan Allah. Jadi ini kajian sebenarnya pengantar kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah, meringkas dari kitab Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi meringkas kitab Imam Ghazali Ihya-Ulumuddin. Siapa ini mereka bertiga ini? Kita mulai dari yang belakang, yang pertama tadi kita sebut, Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah ini imam bermazhab Hanbali. Hanbali itu cikal bakal munculnya Salafi. Jadi ternyata masa lalu Salafi itu punya tokoh sufi, ahli hadis. Siapa dia? Ibnu Qudamah. Ternyata keluarga Ibnu Qudamah ini pernah belajar kepada Imam Abdul Qadir Jilani. Ibnu Qudamah yang pengarang kitab Al-Mughni, ya. Misalnya, ini beda orang ini ya. Ibnu Qudamah yang ini dengan yang itu. Beliau bersama dengan Imam Ibnul Jauzi ngaji kepada Al-Imam Abdul Qadir Jilani. Siapa itu? Pendiri Thariqah Qadiriyah. Ya? Thariqah Qadiriyah. Berapa hari mereka ngaji? Cuma 40 hari, ternyata Imam Abdul Qadir Jilani wafat. Dua imam ini imam Salafi, imam Ahlus Sunnah, imam Ahli Hadis. Ternyata belajar kepada seorang pendiri Thariqah Sufiyah. Orang ini berdua punya muridnya itu adalah gurunya Syekh yang bergelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya Ibnu Taimiyah tidak anti dengan apa yang disebut dengan tasawuf, tarekat. Itu dia nggak anti. Dia cuma anti jika tasawufnya itu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah versi dia. Karena akidah Ahlus Sunnah itu manhajnya ada beberapa. Dia membangun sebuah inovasi baru, membantah kajian sifat 20, Allah wujud qidam baqa. Dia buat metode baru namanya At-Tauhid As-Salasah, ya, Usulus Salasah. 3 tauhid, rububiyah, asma wa sifat. Itu gak pernah ada di zaman sebelumnya secara manhaj, secara materialnya gak ada. Baru yang membuat Ibnu Taimiyah, melahirkannya.
namun secara maknawi istiqra'i kata mereka ini mungkin ada. Wallahu alam ya. Nanti kita bahas di waktu yang luas insyaallah.